Pendidikan anak usia dini atau PAUD itu penting karena di PAUD anak mendapatkan stimulasi atau rangsangan pendidikan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Selain itu, dengan adanya PAUD juga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, melakukan kegiatan belajar sambil bermain, dan berinteraksi dengan teman-teman seusianya. Dengan adanya PAUD juga untuk mempersiapkan anak agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, masa kanak-kanak adalah masa keemasan atau biasa disebut dengan golden age. Pada masa kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat untuk merangsang perkembangan seorang individu. Oleh karena itu, diperlukannya PAUD untuk mendukung berkembangnya aspek-aspek perkembangan anak agar dapat dikembangkan sesuai dengan tingkatan usianya. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu terdiri dari pertama, belajar melalui bermain, kedua, berorientasi pada kebutuhan anak, ketiga, berorientasi pada perkembangan anak, keempat, berpusat pada anak, kelima, melakukan pembelajaran aktif, keenam, berorientasi pada pengembangan kecakapan anak, ketujuh, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, kedelapan, menciptakan lingkungan yang kondusif, kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, dan kesepuluh, memanfaatkan media dan sumber belajar. Yang harus dipersiapkan oleh guru ataupun orang tua agar anak siap masuk sekolah dasar, yaitu diantaranya pertama, memperhatikan dan mempersiapkan kesiapan anak baik secara fisik maupun secara psikologis. Kedua, melatih kemandirian anak sejak dini. Ketiga, orang tua ataupun guru harus siap mendampingi, mempelajari, dan memantau dalam setiap tahapan perkembangan anak. Yang keempat yaitu melatih kemampuan berpikir anak. Yang kelima yaitu mengenalkan kegiatan seperti membaca, menulis, ataupun berhitung kepada anak. Tanggapan saya yaitu setiap peraturan tentunya ada kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan dengan adanya seleksi masuk ketika anak akan masuk sekolah dasar, yaitu sekolah dapat mengetahui kemampuan anak secara lebih awal, seperti apakah anak mampu dan sudah siap dari segi fisik maupun psikologis untuk masuk sekolah dasar. Mengetahui sejauh mana kemampuan anak, karena tentunya sebelum masuk sekolah dasar, anak harus sudah siap baik secara kemampuan, secara fisik maupun secara psikologis untuk mengikuti pembelajaran yang ada di jenjang sekolah dasar. Sedangkan kekurangan dengan adanya aturan masuk sekolah dasar harus melalui seleksi masuk, yaitu membuat orang tua kesulitan memilih sekolah untuk anaknya. Kemungkinan anak-anak yang diterima juga hanya anak-anak yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Oleh karena itu nantinya akan menimbulkan ketidakmerataan dalam segi akademik. Selain itu, juga seharusnya sekolah merupakan tempat belajar dan mengembangkan kemampuan. Jika adanya seleksi di awal masuk, malah akan memutuskan harapan orang tua ataupun harapan anak dalam belajar. Sehingga menurut saya, adanya tes sebelum masuk sekolah dasar itu perlu, namun hasil tes tersebut hanya untuk melihat seberapa besar kemampuan anak. Namun jangan jadikan tes tersebut sebagai acuan untuk menerima atau menolak anak untuk masuk jenjang sekolah dasar.